Perdebatan soal pola asuh anak kembali memanas setelah Dennis Caryesta membela diri atas perilaku sang buah hati yang kerap aktif hingga merusak barang di tempat umum. Ia menegaskan bahwa setiap kerusakan selalu ia tanggung secara finansial, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dennis juga menolak campur tangan orang luar yang dinilai tidak memahami hubungan emosional antara ibu dan anak, sekaligus menegaskan bahwa hanya dirinya yang paling tahu kebutuhan dan karakter sang anak sejak lahir. Di sisi lain, Dennis tetap pada prinsip parenting lembut tanpa kekerasan, dengan membiarkan anak bereksplorasi aktif tanpa ketergantungan gadget. Ia meyakini pendekatan penuh kesabaran akan membentuk anak yang hangat secara emosional di masa depan. Baginya, kritik publik seringkali datang dari pihak yang tidak memiliki pengalaman langsung dalam mengasuh anak, sehingga dianggap tidak relevan dalam menentukan cara terbaik membesarkan buah hati. Yang bilang anak gue merugikan orang. Merugikan siapa? Sales yang dia jatoin barang-barangnya. Semua barang yang dijatoin sama anak gue beli. Ya, gue beli bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya guys ya, semua salesnya happy tiap jajan datang. Wah, beli barang lagi nih, gitu guys. Jadi nggak ada yang dirugikan. Ini juga nih banyak nih laki-laki ya guys ya komentar ya guys ya. Gue bingung. Ada lagi nih satu nih ya, pengen gue cukur tuh jenggotnya tuh. Masa ngomong katanya parentingnya begini. Lu aja laki, lu brojol aja nggak pernah ya. Gimana lu ngurus anak? Anak aja belum punya, brojol aja belum. Komentarin parenting gue. Ibaratnya ya, gue udah nyebur, lu baru nyebur, gue udah basah. Ada lagi satu laki lagi nih. Wah, ngomongnya cus, so bener lu. Psikolog lu, psikiater lu. Sebelum itu, mending lu pakai wax deh rambut tuh biar bener dulu ya. Sama kumis lu, gue cukup dulu sini. Ya guys ya, nggak ada yang lebih tahu anak gue selain gue. Gue lahirin dia dari rahim gue. Gue nggak pernah manjain anak gue ya guys ya. Gue emang itu menuntut parenting orang kaya, yaitu kesabaran gue setebal dompet gue ya. Jadi kalau kalian kesabarannya setipis tisu, jangan salahin kalau misalkan rekening kalian tipis ya guys ya. Kalau anak dididik dengan lembut dan penuh kasih sayang, gedenya juga lembut dan penuh kasih sayang. Kalau dari kecil lu barbar ya guys ya, zaman sekarang tuh ya guys ya, dunia tuh udah terlalu bebas ya guys ya. Kalau kita bentakin dia jauh jadi sama kita ya guys ya, nanti dia nggak mau curhat kalau ada apa-apa sama kita ya guys ya. Gue kasih tau sama lo ya, makanya gue yakin parenting kalian itu pasti yang terbaik buat anak. Sama gue juga mau yang terbaik buat anak gue. Pecah kata gue deh, ngerti gak sih? Jadi lu pada gak ada hak ya guys ya ngatain atau ngehina anak gue. Anak itu keluar dari rahim gue, juga gue sayang ya guys ya. Ngerti gak? Ada kalanya ya mas ya, kalau misalnya anakku dimanja, anakku tuh udah main HP terus. Anak gua tuh kagak pernah main handphone kecuali diisengin sama opanya. Tiap opanya datang, anakku main HP nggak? Main HP kan? Iya kan, supaya tenang kan. Anak gua nggak pernah main HP ya. Gua biarin dia explore, aktif ya. Anak gua tuh aktif. Mendingan punya anak aktif daripada anak diem. Gua kasih tahu sama lo. Ngerti gak lo? Gue rasa lu pada yang harus ke psikiater sama psikolog. Lu orang ke DSA gih tanya ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lo tau si Jaden itu nggak? Anak kecil yang lagi viral karena dia memang dicap sebagai anak ya gitu ya, oleh netizen kita. Selain gue salfok sama apa yang dilakukan gitu ya berdasarkan video-video yang lewat, gue salfok sama bentuk rambutnya. Dimana rambutnya itu kan dia ada kayak panjang gitu di belakangnya. Yang padahal kalau kata orang dulu, kalau ada rambutnya buntutnya gitu yang panjang, itu memang tandanya anaknya tuh nakal gitu. Kalau mau supaya nggak nakal, rambutnya tuh dipotong. Nah saran gue tuh coba deh lakuin itu deh. Siapa tahu anaknya jadi kalem ya kan. Ih, gregetan banget gue si Dennis Caryesta ini. Jaden, Jaden, nanti lain kali mami nggak ajak ya. Woi, lu si Jaden kalau masuk keluarga gue mati sudah. Gue cuma komentar tuh doang, mati sudah. You know kan bapak gue Batak,
disiplinnya gimana kalau parenting orang Batak. Terus nyokap gue Nias, tapi Niasnya mohon maaf nih keturunan Ningrat. Dah, yang Ningrat Nias ya, bukan Ningrat Jawa. Tapi ya mati sudah. Itu dong komentar gue, mati sudah. Nggak ada Dewi, no. Dewi, no. Nanti papa ngajak lagi. Bah, tempeleng kau. Bapak gue aja dulu melotot, gue udah takut. Apalagi mecah-mecahin gitu. Bah, selesai dulu gue pulang-pulang. Namanya juga anak kecil, kalimat yang sering dipakai untuk membenarkan perilaku anak. Anak teriak ke orang tua, namanya juga anak kecil. Anak memukul temannya, namanya juga anak kecil. Anak berkata kasar, namanya juga anak kecil. Seolah-olah anak kecil itu bebas melakukan apa aja. Denger ya, justru karena dia anak kecil, dia masih kecil, makanya dididik, diajarin, diarahin, dibimbing, diajarin menghormatin orang lain, mengendalikan diri, menekan ego, bertanggung jawab, dan belajar empati. Kalau dari kecil aja kamu maklumin semua perilakunya dia, lempar barang dimaklumin, teriak-teriak orang tua dimaklumin, ganggu orang dimaklumin. Lah anak belajar apa? Akhirnya dia jadi belajar. Semua orang harus memaklumin aku. Padahal di dunia ini itu nggak ada satu orang pun yang punya kewajiban untuk memaklumin anak kamu. Anak kecil memang belum tahu apa-apa. Makanya tugas orang tua yang mengajarinya, bukan membenarkan semua perilakunya. Oke? God bless you. Lagi rame parenting dari salah satu artis ya, yang anaknya itu senengnya itu lempar-lempar, diajak ke toko parfum dilempar, diajak makan piring dilempar, bahkan mecahin vas bunga yang kayak gitu. Nah, menurut ibunya anaknya itu nggak nakal, cuma aktif gitu loh. Nah, aku kan membaca komen-komennya gitu loh ya. Nah, kalau masalah parenting ya memang kembali ke orang tua masing-masing ya. Nah, menurut dia parentingnya dia itu adalah parenting orang kaya. Dia nggak perlu marah-marah ke anaknya gitu. Nah, kalau masalah parenting ya kembali ke orang tua masing-masing. Tapi ya di sini kalau aku ya sekali lagi ya. Kalau aku sih, aku tuh termasuk yang galak gitu loh ke anakku dari mungkin ya masih toddler sampai dengan dia SD, lulus SD tuh aku udah nggak pernah galak sama anakku, udah kayak temen. Tapi waktu kecil tuh aku emang galak artinya di sini ya bukan galak gimana ya disiplin aja. Ya akhirnya anakku terbiasa gitu loh dengan didikan orang tuanya. Ya nggak kenapa-kenapa, buktinya anakku ya sampai besar ini yang ngerasa didikan mamanya itu bener. Untung aja, ini komen anakku ya, untung aja mama itu mendidik kita seperti ini loh, kalau enggak wah nggak tahu deh gitu. Nah terus ada yang komen, banyak yang komen itu memang anaknya harusnya membutuhkan figur seorang ayah. Aku nggak menyalahkan, tapi aku ya sebagai single parent itu aku membesarkan anakku tanpa ayahnya. Ya tanpa ayahnya, kalau di rumah sehari-hari sama aku gitu loh. Jadi kalau aku alhamdulillah nggak pernah merasa kerepotan. Ya, jadi aku maksimalkan, aku mendidik anakku. Figur seorang ayah, bapaknya kan tetap ada, cuman kan memang nggak bareng-bareng gitu loh. Sehari-hari kan sama aku, jadi ya tergantung juga kita mendidik anak kita seperti apa. Figur seorang ayah memang sangat diperlukan, tapi kalau kondisinya memang bapaknya nggak ada ya mau nggak mau kan kita yang harus membentuk karakter anak kita itu seperti apa gitu loh. Jadi ya sekali lagi kalau menurut aku figur ayah ya memang penting, tapi ya tidak menjadikan kemudian itu menjadi penyebab bahwa kita nggak bisa mendidik anak kita, bukan. Bisa kok dikasih tahu ya, memang kalau perlu misalnya kita sedikit keras sama anak kita ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi sekali lagi kembali ke orang tua masing-masing. Parenting itu kan ya kita nggak bisa mengintervensi. Kita ngelihat anak itu aduh kok nakal kok begini, tapi kita ya juga nggak bisa apa-apa. Kalau aku sih ya udah anakku aja gitu loh. Kalau anaknya orang lain ya udah mau gimana, kita kan tetap nggak bisa intervensi. Jadi itu pendapatku sih tentang parenting.